Selamat jumpa warga Taksu. Inilah Newsline Taksu edisi 18 Februari 2023 bersama saya, Kadek Bintang Ayu Srivedari. Warga Taksu, di bulan Februari ini, SMA Negeri 1 Tempat Siring kembali menolehkan prestasi tepatnya pada tanggal 16 Februari 2023 melalui siswi Lohtut Doyobi Trianingrum yang berhasil menyabet juara 1 pada Lomba Tari Margapati dalam rangka Markandeya Festival SMA SMK Sebali Timur yang diselenggarakan oleh BEM ITP Universitas Markandeya Bangli, Bali. Undangan lomba yang diterima SMA Negeri 1 Tempat Siring pada ajang Markandeya Festival kali ini tidak disia-siakan oleh SMA Negeri 1 Tempat Siring. Di bawah koordinir Bapak Idewa Gede Mora Semar Bawo SPD, selaku wakil kesiswaan yang sekaligus koordinator pembinaan ekstrakurikuler tari bersama Ibu Ana Agung Istri Agung Mega Pranya Paramita SPD sebagai pengarah teknis berhasil menjaring bakat siswa untuk berkompetensi dalam lomba yang diselenggarakan oleh BEM ITP Universitas Markandeya tersebut. Hasilnya, siswi atas nama Lohtut Doyobi Trianingrum berhasil meraih juara pertama pada ajang yang diikuti oleh SMA atau SMK Sebali Timur itu. Dengan semangat dan kerja keras, serta dedikasi yang tinggi dari siswi maupun pembina ekskul yang dilakukan melalui persiapan yang matang dan latihan yang sungguh-sungguh, akhirnya mampu kembali mengharumkan nama Taksu, yakni sebutan untuk SMA Negeri 1 Tempat Siring di jajaran Sekolah Menengah Sebali Timur, sehingga sekaligus menambah daftar prestasi dan piala bagi sekolah. Dalam kesempatan terpisah, rekan tim ekstra jurnalistik Mading Taksu, Nikita Tristan Devi dan Newen Julian Ningsih telah dapat mewawancarai siswi maupun pembina ekstrakurikuler tari. Berikut adalah hasil wawancara rekan kami. Selamat jumpa warga Taksu, selamat jumpa kakak. Baik, kali ini saya Ketut Trisna Devi dan kru ekstra jurnalistik Mading Taksu sedang bersama Lohtut Doyobi Trianingrum sebagai peraih juara 1 Tari Margapati dalam Markandeya Festival SMA atau SMK Sebali Timur yang diselenggarakan oleh BEM ITP Universitas Markandeya Bangli 16 Februari 2023. Baik kakak, selamat telah berhasil meraih juara 1 dan telah mengharumkan nama besar Taksu dalam hal ini di bidang non-akademik yakni seni tari. Nah, bagaimana nih perasaan kakak atas kesuksesan menyabet piala juara 1 dalam event kali ini? Apakah telah menyangka atau memperkirakan sebelumnya akan dapat meraih juara? Sebelumnya, saya sangat tidak menyangka akan mendapatkan atau meraihkan juara 1. Tentunya saya sangat bangga dan sangat bersyukur sekali karena dapat mengharumkan nama sekolah dan juga dapat menyumbangkan piala sekolah. Oke, baik kakak. Bagaimana kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tari Margapati ini dan beberapa lama latihan yang kakak lakukan? Untuk latihannya, saya kurang lebih sekitar 4 hari karena disampingkan dengan kegiatan sekolah, yaitu ulan bahasanya. Jadi saya melakukan latihan mandiri di rumah. Ya, baik kakak. Apakah ada kesulitan yang kakak hadapi selama latihan menari tari Margapati ini? Dan seperti apa kakak mengatasi kesulitan atau kendala-kendala tersebut? Untuk kesulitannya tentu ada, karena saya harus melawan rasa takut saya dan rasa malas saya untuk latihan. Tapi karena dorongan dari pelatih-pelatih dan juga semangat dari teman-teman dan orang tua saya dapat mengatasi rasa malas tersebut dan saya jadi semangat untuk mengikuti. Nah, apakah ada pengalaman kakak yang dapat dilakukan selama kakak mengikuti lomba yang mana tentunya harus bersaing dengan peserta dari SMA atau SMK Sebali Timur ini, serta harus tampil langsung di depan dewan juri serta peserta lainnya, yang mungkin dapat dijadikan referensi bagi teman-teman kakak maupun adik kelas bila akan mengikuti ajang serupa di kemudian hari? Pengalaman yang saya dapatkan tentunya sangat banyak. Salah satunya saya dapat tampil di depan juri, di hadapan dewan juri yang dimana beliau adalah senior-senior dari saya dan tentunya dapat mengharumkan nama sekolah saya sendiri. Saya sangat bangga sekali. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk kami wawancara. Sekali lagi selamat atas prestasi yang telah kakak raih dan semoga banyak prestasi berikutnya yang dapat kakak raih bersama nama Taksu. Ini sukses terus kakak bagi di bidang akademik maupun non-akademik. Semangat belajar kakak. Terima kasih. Nah, demikian tadi wawancara kami bersama siswi peraih juara 1 di bidang tari seni tari yakni Margapati dalam Markandeya Festival 2023 SMA atau SMK Sebali Timur pada Universitas Markandeya Bangli atas nama Lohtut Doyobi Trianingrum.
yang tentunya telah mengharumkan lagi nama Taksu dengan piala yang diraihnya. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita siswa-siswi lainnya untuk mengeksplorasi diri, menggali potensi diri untuk berprestasi. Sekian dan terima kasih. Saya Ketua Trisna Devi dan kru Ekstra Jurnalistik Mading Taksu. Semangat berkreativitas. Salam Taksu Jaya dan sampai jumpa. Selamat jumpa warga Taksu, selamat jumpa Bapak. Saya Diana yang Direktur Ekstra Jurnalistik Mading Taksu. Kali ini saya sedang bersama Bapak Dewa Gede Generasi Bapak SPE selaku pembina ekstrakurikuler KAI pada SMA Negeri 1 Tepesiring. Bapak, terima kasih telah berkenan menyempatkan diri untuk kami wawancara di sela-sela aktivitas Bapak. Dan selamat karena telah berhasil mengatakan anak-anaknya meraih juara 1 dan mengharumkan nama besar Taksu SMA Negeri 1 Tepesiring ini dalam lomba tari Margotari tingkat SMA atau SMK se-Bali Timur, serangkaian Markandeya Festival 2023 yang diselenggarakan oleh BEM ITB Markandeya pada Universitas Markandeya Bali 16 Februari 2023 ini. Kepada Bapak Dewa Merah, bagaimana tanggapan Bapak atas prestasi yang diraih oleh anak didiknya kali ini? Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat dulu kepada tim jurnalis karena sudah bisa melaksanakan acara ini. Ya. Tentunya seperti pertanyaan tadi, bagaimana kesan Bapak ya sebagai pembina. Tentunya tidak ada kata lain selain bersyukur pertama kepada Tuhan karena Bapak di sini di SMA Negeri Tepesiring di samping juga sebagai pembina ekstra, Bapak juga ditugaskan untuk membantu kepala sekolah sebagai staf kesiswaan yang tentunya juga mengkoordinir masalah ekstra atau semua ekstra yang ada di Taksu ini. Masalah juara, sebenarnya itu ya memang sebagai tujuan akhir daripada satu lomba, cuman lebih daripada itu kita di sekolah tentunya akan sangat mendukung, menggali bakat siswa apapun bidangnya yang mereka bisa kompetisikan di luar sekolah itu pasti mendukung. Kira itu saja karena untuk siswa ya apapun yang kita lakukan di sekolah ini kalau sudah dapat juara ya pasti semua warga sekolah pasti sangat gembira. Ya, itu aja. Baik, kira-kira apa kiat-kiat dan treatment yang dilakukan baik tahap seleksi maupun dalam proses latihannya, Bapak? Kalau kiat, kira-kira semua pembina kiatnya sama. Yang pertama disiplin. Nah, sebelum disiplin itu kita pasti menjadi anak yang memang berbakat dalam bidang apapun yang akan ikuti lomba di luar. Yang kedua disiplin. Yang ketiga kita tahu memilih anak-anak itu kalau khususnya dalam bidang tari. Misalnya kalau kemarin ini kan lomba tari Margotari ya. Karena tidak semua anak yang bisa menari itu cocok memerankan karakter Margotari itu. Nah, di sana kita sebagai pembina harus pintar-pintar memilah karakter anak-anak, siapa anak yang cocok. Atau kalau dalam istilah tari itu sesalutnya itu pas. Karena orang yang cocok di menari Oleg contohnya atau menari Kuno Jaya belum tentu pas disuruh menari Margotari. Nah, dalam hal ini kita kebetulan memang punya anak yang memang pas karakter di sana dan kita juga sangat intens membinanya dalam waktu sekitar 3 minggu. Kita bisa menggunakan waktu itu di sela-sela kegiatan kesibukan di sekolah itu pas hari Minggu, hari Sabtu atau pas pulang sekolah itu kita selalu menggunakan waktu itu dan si anak juga bisa disiplin, tentunya hasil akhir kita bisa tercapai. Oke Bapak, setahu saya Bapak kan sudah lama bertugas di SMA Negeri 1 Tepesiring. Tentu sudah banyak piala yang Bapak persembahkan bersama siswa dan siswi binaan Bapak. Boleh Bapak sebutkan beberapa yang mungkin Bapak ingat dan piala apa yang paling bergengsi menurut Bapak? Kalau Bapak kan dari tahun 99 sudah bertugas di sini.
dari baru mulai berdiri sekolah, tentunya Pak tahu perkembangannya SMA 1 Bapak Siring ini. Dari awal kita merintis di sini, tentu lemari ini atau rak ini masih kosong dengan piala. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kalau Bapak dibilang mana yang paling berkesan, kalau lomba itu kalau udah dapat juara semuanya berkesan. Tetapi kalau di bidang Bapak sendiri, dari dulu lomba-lomba yang menyangkut seni ya, khususnya seni itu kalau di tingkat provinsi kita pernah meraih juara 2 lomba tari Satya Brasta dulu tahun 2008 saya kira, Sebali, tingkat SMA Sebali di Art Center kita meraih juara 2. Terus pernah mengikuti RS 2M tingkat provinsi, kita cuma bisa meraih juara 3. Kemudian pernah juga kita anak-anak juga pernah mewakili pawai PKB juga pernah dulu tahun 2006 pernah kita mewakili ke sana pawainya di Renau. Kemudian kalau untuk nasional kita untuk dalam bidang seni belum. Kalau di kabupaten ya di provinsi juga pernah kemarin lomba tari kreasi kita dapat juara 2. Lomba paduan suara itu karena kebetulan juga Bapak yang membina lomba gerak jalan, lomba LKBB juga di provinsi kita kemarin dapat juara, walaupun hanya juara favorit. Penampilan kita juga lumayan bisa dibanggakan. Kalau sebelumnya kita pernah Sebali, pernah juara LKBB, pernah harapan 1 di provinsi. Kalau di kabupaten, kalau binaan Bapak, LKBB juga sering dapat juara 2, juara 1 juga pernah. Kalau gerak jalan indahnya sering juara 1. Paling pokoknya tingkat besar masih masuk. Kalau gerak jalan tepat waktu kita juara 1-nya termasuk sering. Itu aja sih kira-kira, masih banyak kayaknya, tapi Pak lupa karena udah berapa tahun, udah 20 tahun. Banyak ini kalau dicek satu persatu. Kita juga pernah mengantarkan siswa kita pernah menjadi Jigen Bagus Bali dulu tahun 2012 pernah mengantarkan sampai di Gianyar. Itu kan Jigen Gianyar tahun 2011 di provinsi runner up 1. Keren sekali Bapak. Kami sebagai bagian dari keluarga besar Taksu ikut bangga tentunya. Selanjutnya, bagaimana strategi Bapak dalam pelatihan anak Bapak rangka mempersiapkan untuk mengikuti lomba tari Mertapati? Kalau khusus Mertapati ya, kalau mengkhusus ke Mertapati ini sebenarnya sih seperti apa sudah Pak bilang tadi, lebih banyak ke disiplin aja sebenarnya. Semua dasarnya disiplin dan memang tentunya bakat anak-anak itu memang sudah ada bawa. Tidak bisa kita serta-merta ada lomba Mertapati ya latihan 1 minggu atau 2 minggu sudah jadi, itu enggak. Tentunya anak itu juga harus sudah punya basic ya, basic menari sudah punya. Terus memang dia intens latihannya di rumah. Kemudian kita hanya memoles di sekolah dalam bentuk apa lomba itu, kita tinggal mengarahkan itu, oh lomba gini, lomba tari gini gitu. Kalau misalnya tari jauh gitu misalnya ya, kalau anak itu sudah punya basic baris ya kita mengarahkan bagaimana karakter jauh. Nah kalau anak-anak misalnya yang perempuan sudah biasa dia basicnya sudah kuat, basicnya menari itu kita tinggal memberikan tinggal memberikan materi sesuai dengan lomba gitu aja. Kalau Bapak kiatnya itu aja. Lalu, apa harapan ke depan untuk kemajuan sekolah ini baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik? Sekalian mungkin ada sepatah kata motivasi pada anak didiknya maupun siswa-siswi secara umum. Nah kalau gitu ya itu Bapak sebenarnya punya harapan besar sebenarnya di akhir-akhir, Bapak kan lagi 3 tahun sekarang di sini.
harapan Bapak untuk siswa ke depan ini bisa lebih kompetitif lagi dengan sekolah-sekolah lain yang ada yang notabene ada di kota gitu. Kalau Bapak harapkan tidak hanya di non akademis saja, dan sebenarnya di sekolah kita ini di akademis pun tidak kalah sebenarnya, tidak boleh diukur dengan dapat juara berapa sebenarnya begitu. Dari potensi anak, Bapak kira di sini masih bisa bersaing sebenarnya. Cuma kita memang kompetisinya kita sekarang lebih banyak. Kita mengikuti lomba-lombanya itu lebih banyak, sehingga kita tahu kemampuan kita, mengukur kemampuan kita dengan dengan sekolah lain. Nah, kemudian harapan Bapak atau pesan Bapak kepada anak-anak Taksu SMA Negeri 1 Mangak Siring, janganlah kita persaingan sekarang kan semakin ketat ya, di dunia apapun kita persaingannya sangat ketat, sangat kompetitif. Jadi harapan Bapak kepada kalian semua lebih disiplin lagi dalam segala hal, disiplin lagi, karena disiplin itu adalah kunci daripada kesuksesan kita. Tanpa disiplin, Bapak yakin kamu tidak akan menjadi orang lagi. Bagaimanapun kamu pintarnya, kalau sudah ada disiplin, tidak mempunyai akhlak yang bagus, etika yang bagus, sopan santun yang bagus, itu adalah mempunyai garis yang sangat lurus. Akademis, non akademis, etika, moral, sopan santun, itu doa lagi satu, jangan lupa ya, doa terhadap diri saya yang dewasa akan mengiringi kalian semua. Ingat, catat apa yang dikatakan oleh guru, apa yang diberikan saran oleh guru, itu Bapak harapkan untuk tetap menjadikan pedoman dalam anak-anak meraih masa depan nanti. Cuma itu aja harapan Bapak, tidak ada lebih ya, tidak ada lebih kepada anak didik Bapak. Kalau ada guru ngasih tahu konteksnya mendidik, jangan dianggap membenci, itu sama sekali tidak ada. Pokoknya kalian raih masa depan yang setinggi-tingginya. Walaupun kita berada di kampung, kita tidak boleh menjadi siswa kampungan. Kita tetap menjadi siswa yang bisa menjadi contoh kepada generasi muda yang lain gitu. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesediaan Bapak Dewa Murah. Semoga kedepannya semakin banyak lagi prestasi dan piala yang dapat dipersembahkan dari bidang seni tari dan juga bidang lainnya maupun sekolah secara umum agar Taksu semakin berjaya. Terima kasih Bapak Dewa Murah. Ya, demikian tadi sekilas wawancara saya dengan pembina tari Bapak Dewa Murah Semarabawa, SPD, yang mana beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakasek Bidang Kesehatan. Saya Nyoman Jolongse berserta Cui Ekstra Jurnalis dari Taksu. Selamat berkreativitas dan selamat terus. Sampai jumpa. Selamat jumpa warga Taksu, selamat jumpa Ibu. Saya Niwayang Jeleningsi dari tim Ekstra Jurnalis dari Taksu. Kali ini saya sedang bersama Ibu Ana Agung Istri Agung Mega Pratnya Paramita, SPD selaku pembina ekstrakurikuler tari pada SMA Negeri 1 Bekasi. Ibu, terima kasih karena telah berkenan menyempatkan diri untuk kami wawancara di sela-sela aktivitas Ibu. Dan selamat karena telah berhasil mengantarkan anak didiknya meraih juara 1 dan mengharumkan nama Taksu. Dalam lomba tari Mergapati tingkat SMA atau SMK Sebaru Timur serangkaian Markenea Festival 2023 yang diselenggarakan oleh BEM ITB Markenea pada Universitas Markenea Bangli 16 Februari 2023 ini. Selamat juga karena Ibu telah mengantarkan anak didiknya meraih juara pada Markenea Festival kali ini. Tentunya kan suatu kebanggaan, juga pastinya Ibu baru sebentar bertugas di sekolah ini dan sudah mempersembahkan piala perdana untuk Taksu. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu, dan boleh ceritakan seperti apa kesan Ibu dalam mendampingi siswa meraih juara 1 tersebut, dan tentunya sekaligus mengharumkan nama besar Taksu SMA Negeri 1. Jadi terima kasih Adik sudah memberikan apresiasinya juga di sini. Nah, jadi dalam proses perlombaan ini Ibu tidak sendiri, jadi Ibu ada pembina juga di sini sebagai pembina tarinya, yaitu Bapak Ngurah. Jadi kami sangat luar biasa sekali ya mendapatkan kesempatan
ikut serta di dalam lomba tari yang diadakan oleh ITB Markandia pada saat itu. Tanggapannya ini sangat luar biasa sekali ya, antusias kami dan anak didik juga sangat luar biasa, dan dari pihak sekolah juga sangat mendukung ya. Jadi berjalannya proses perlombaan ini tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah juga, dan yang pastinya siswanya yang menurut kami mampu dalam perlombaan ini, makanya yang pastinya bangga ya, bangga dan cukup menegangkan juga pada saat perlombaan, karena waktu itu pesertanya tidak sedikit, pesertanya ada 19 orang. Jadi antara 19 orang dari semua sekolah itu kami bisa mempersembahkan penghargaan yang terbaik untuk SMA Negeri Satu Pak Siri ini, juga menjadi rasa bangga dan rasa syukur kami sebagai peminat tari. Oke, keren sekali Ibu. Terus selanjutnya bagaimana strategi Ibu dalam pelatihan anak binaan Ibu dalam rangka mempersiapkan untuk mengikuti lomba merpati ini? Oke, jadi yang pastinya strateginya itu yang pertama pasti persiapan fisik, psikis juga, karena di dalam menari itu tidak mungkin ada fisik yang lemah ya. Jadi dalam menari itu harus mempunyai fisik yang kuat, mental yang bagus, karena di setiap perlombaan itu pasti harus memiliki mental yang bagus, karena kalau misalnya kita lomba, kita tidak memiliki mental yang bagus, kita down duluan, jadi kita takut duluan. Jadi itu yang harus kita persiapkan untuk anaknya, selain persiapan fisiknya. Ada pelatihan-pelatihan khusus karena pembentukan pakem-pakem yang benar, tarian-tarian yang benar pada saat itu harus ditekankan lagi, karena siswanya pada saat itu memang sudah bisa menari, sudah sangat luar biasa ya, pakemnya bagus juga, tapi kami lebih menekankan pada gerak-gerak yang memang pakem asli tari Margepati tersebut. Jadi pelatihan fisiknya, pembinaan dari mental siswa agar siap mengikuti perlombaan itu yang kami tekankan di sini, dan pelatihan gerak-gerak juga harus benar-benar ditekankan agar siswanya ini siap untuk mengikuti perlombaan pada saat itu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya dalam persiapannya, apa ada kendala maupun kesulitan dan seperti apa implementasinya? Yang pasti kalau kesulitan itu ada, pastinya pasti ada kesulitan, ada kendala-kendala. Yang pertama itu pasti di siswanya. Kadang ada beberapa kali siswanya yang karena kita latihan terus, jadi siswanya ada yang kurang enak badan, tidak enak badan, itu menjadi kendala waktu itu, padahal waktu kita tidak banyak waktu itu, waktunya hampir mepet, tapi dengan perjuangan kami memberikan semangat lagi pada siswanya agar ayo kita lagi sedikit aja akan mengikuti perlombaan. Jadi siswanya pada saat itu saya arahkan agar tetap menjaga kesehatannya pada saat selang-selang perlombaan akan dimulai. Kita berikan semangat yang baik agar tubuhnya juga tetap sehat, walaupun perlombaan itu pada saat itu latihannya lumayan berat ya, karena jaraknya itu nggak banyak, jadi pasti ada kendala yang tapi sementara kami bisa atasi, dari kami pembina dan muridnya juga kami bisa atasi sampai perlombaan berlangsung. Selanjutnya, apa ada harapan ke depan setelah ini, baik dalam prestasi akademik maupun non akademik? Sekalian mungkin ada sepatah kata motivasi pada anak didiknya maupun siswa-siswi secara umum. Ya, terima kasih. Jadi saya harap kedepannya siswa-siswi
Yang pertama harus disiplin dulu, disiplin waktu. Jadi karena waktu itu sangat penting sekali ya membentuk karakter tersendiri. Yang kedua, meningkatkan daya minat siswa untuk berkesenian, karena kesenian itu tidak pernah luntur, karena kesenian itu selalu ada di setiap kegiatan yang akan kita lalui. Jadi saya harap dari siswa dan sekolah mungkin kita lebih meningkatkan lagi yang berbau kesenian, kita buat kreativitas yang unik-unik, yang bagus-bagus di setiap kesempatan nanti acara-acara, agar nanti peminat dari pelestarian kesenian khususnya seni tari ini bisa lebih baik lagi. Dan kedepannya kita bisa membentuk karakter siswa yang berbudaya dan disiplin. Jadi mudah-mudahan SMA Negeri 1 Tempat Siring ini bisa menjadi sekolah yang berbudaya juga ya, tentunya berprestasi. Di lain waktu semoga kita bisa memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa lagi untuk SMA Negeri 1 Tempat Siring. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesediaan Ibu. Agung, semoga kedepannya semakin banyak lagi prestasi dan piala yang dapat dipersembahkan dari bidang seni tari dan juga bidang lainnya, maupun sekolah secara umum agar Taksu semakin berjaya tentunya. Terima kasih Ibu Agung. Ya, demikian tadi sekilas wawancara saya bersama peminat tari, Ibu Ana Agung Istri Agung Mega, Banyak Planita, SPD. Saya Niwayan Julianise, beserta True Ekstra Jurnalistik Mading Taksu. Semangat berkreativitas dan salam Taksu Jaya. Sampai jumpa. Sekian Newsline Taksu edisi 18 Februari 2023. Saya Kadek Bintang Ayu Sriwedari dan kru Ekstra Jurnalistik Mading Taksu. Semangat berkreativitas serta berprestasi. Salam Taksu Jaya. Sampai jumpa.